Sedikit Mas Anies. Silakan, Sabun. Gimana caranya? Loncat ya. Yong, aman nggak Yong? Ini gordon nggak nyampe. Aman. Guys, ada yang mau lewat guys, buka jalan dulu. Anies. Yang mana? Halangan. Yang mana yang ngalangin? Hai Pak. Saya ingin belum. Twitter ekosistemnya lebih aktif ya Gus ya? Twitter kan lebih aktif. Harus aktif dong. Twitter ya Gus. Harus aktif. Boleh di belakang saya jangan turun. Gimana? Dengar kok? Dengar ya, sampai sana dengar ya. Baik kawan-kawan, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah hari ini kami tim hukum nasional Amin melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim hukum nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menyampaikan. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang jujur, adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THN akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan untuk masuk di putaran kedua. Amin. Amin. Ya. Saudara sekalian, kami garis bawahi. Suaranya Pak. Suaranya Pak. Suaranya Pak. Desak, ini desak. Kurang keras ini. Lagi Pak. Lagi Pak. Satu volume lagi. Ini teman, saya ingin tegaskan kepada semua bahwa pemilihan umum harus dijaga integritas. Pilarnya demokrasi adalah kepercayaan, dan salah satu unsur dari kepercayaan adalah kejujuran. Agar proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang berfungsi dengan baik, maka pilpres, pemilu harus dijalankan dengan kejujuran. Kami tidak mau gegabah. Tidak ada di hari pertama, hari kedua deklarasi
kecurangan ini tidak. Kami tidak mau gegabah karena kami ingin menghormati rakyat Indonesia. Dengan rakyat Indonesia mendapatkan informasi yang akurat, yang matang, yang sudah terverifikasi. Itulah sebabnya kenapa tim hukum bekerja lengkap dan kami bersyukur tim hukum ini sampai dengan daerah itu komplit di seluruh provinsi, mengumpulkan semua data, dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, tapi kami ingin sampaikan kepada semua. Dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS. Kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, pra-TPS. Nah, pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat, dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS. Sebagai sebuah praktek ketidakjujuran, ini adalah peningkatan kualitasnya dibandingkan yang dulu. Dan ini yang bisa mengganggu demokrasi kita. Jadi saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan pilpres saudara-saudara sekalian, boleh memilih nomor 1, boleh memilih nomor 2, boleh memilih nomor 3, tapi harus sama-sama memilih pilpres yang jujur. Apapun pilihannya, mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang dengan kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan peraturan kita menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan, nanti sesudah semuanya lengkap, pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu pilpres yang berkualitas, yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya sekarang saya akan melaporkan apa langkah konkretnya. Apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim PHM 03, kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01. Bagaimana Pak? Ya, sekarang semuanya lagi dikumpulkan. Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat kita, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi.
Gus Imin dan Pak Anies ini kan salah satunya mungkin kalau misalkan pra TPS apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari parpol sendiri Gus dari PKB akankah mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk memanggil ke KPU itu seperti apa sih Gus? Karena kan Bapak juga mendorong hak angket kecurangan juga Ya, gini, ketika kita mendengar melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik, dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap bersama-sama. Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari. Gus, berarti dalam jasa dengan ada ketemu dari Ganjar dan 03 nggak, Pak? Nanti kita kabarin. Gus ini berarti ada komunikasi akan dikerahkan fraksi di PKB dikerahkan di Partai. Jawab Mas, tiga partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa. Tiga partai solid, bukan hanya PKB. Anies tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Gini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir, kita jalan terus bersama. Maka itu belum komunikasi gini. Kalau pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius. Pak Anies Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja. Pak Anies tadi pidato Anda terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada di perubahan hanya disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami begitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. Itu saya. Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Bilangin saya, terus saya juga, terus kami. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Ketemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga dengan Gus Imin di The Plaza itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu terus. Jadi Pak dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saiku, kita ketemu dan membahas langkah-langkah, dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan, ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut, dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini. Saya yakin tiga-tiganya akan ini solid sampai sengketa pemilu saja atau setelah sengketa pemilu posisi bukit. Namun di PKB itu sendiri justru melesat. Penjelasannya bagaimana Gus? Jangan disimpulkan. Kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Gus, solid ini sampai sengketa pemilu saja atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan begitu. Apakah siap untuk menjadi oposisi begitu? Sebelum ini ya. Ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikut. Mau kemana? Kak Amir. Artinya apa? Nanti kita tunggu. Kalau kita yang menang, kita ada di jalur pemerintahan. Iya. Siap. Amin. Ini 01 kan berperan besar untuk putaran kedua. Sejauh mana? Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra TPS ini
yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Untuk hasil Tapi karena praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda, tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15 Maret sepakat 3 parpol ini mendukung untuk tetap berada pada perubahan begitu Pak? Nggak ada perubahan. Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa pertemuan Pak Jokowi itu terkait dengan koalisi mereka di 2019 sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu gitu karena PKB juga dalam. Kalau diajak berarti diajak konfrontasi sama Pak Karena Pak Jokowi mengatakan pengen jadi. Undangannya mana? Kalau misalnya Undangannya kemarin mana? Pak pertemuan dengan Pak Surya ada jembatan politik. Jangan kepentingan undangannya mana? Tapi sendiri kan beberapa pimpinan negara telah mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo. Nah, mengingat belum ada relokasi, melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak? Menurut saya semuanya harus sampai kepada seluruh partai dan hormati KPU karena penyelenggaranya adalah, apalagi seperti saya katakan tadi, problematika yang kami temukan dan problematika di TPS. Dan itu kalau lihat angka TPS segitu, isunya adalah apa yang terjadi pra TPS. Mencoblos itu bisa 3, karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Nah, kita ingin mencoblos itu karena pilihan, bukan karena tekanan, bukan karena imbalan. Pak Anies kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dan sama Pak Surya Paloh itu pembahasan kan? Saya mau terus saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan tim hukum yang sedang bekerja, teruskan bekerja. Perjalanan kita masih panjang. Dan kepada semua yang memilih 01, kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih 01 bukan hanya memilih, tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan. Mereka tetap memilih 01. Saya ingin garis bawah ini adalah sebuah keseriusan. Tetap memilih 01 di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa. Karena itu pada semua yang memilih 01, kami akan jaga amanatnya, kami akan terus berjuang bersama, dan seluruh relawan, semua aktivis partai, baik Nasdem, PKS, kemudian PKB, mari kita terus jaga soliditas, jaga semangat, dan jalan terus ke depan. Pertemuan sedikit dengan Pak Jokowi. Pertemuannya sangat penting. Urgensi apa Pak Anies? Apa urgensinya apa? Pak Anies sedikit Pak. Pak Jokowi bilang ya ini pertemuan yang sangat penting untuk kepentingan negara kita. Urgensinya seperti apa? Tanggapannya seperti apa? Urgensi. Pak Anies untuk hasil quick count percaya nggak Pak Anies? Sekarang. Ya, permisi kasih jalan yuk. Ya, permisi yuk kasih jalan yuk. Permisi kasih jalan yuk. Abang terus siap. Pak Anies untuk hasil quick count sekarang percaya nggak? Saya katakan tadi kan problematika Pak Anies untuk hasil quick count gimana Pak? Pak Anies, Pak untuk hasil quick count percaya nggak sekarang Pak? Lupa sama tahu ya. Anies Presiden. Amin. Anies Presiden. Bahaya Pak.
Ibu permisi sebentar Ibu. Ibu permisi dibuka jalannya dulu teman-teman. Awas, ada anak-anak, ada. Oh my god. Sama-sama. Semangat Anies. Semangat. Ya baru saja melihat konferensi dari Baswedan di Bilangan Mampang, Jakarta. Baswedan bersama mobil, dalam satu mobil bersama ini. Terima kasih buat people yang udah like bareng kita bikin News Nation. Jangan lupa subscribe.